Qin Chu memegang pena bertinta hitam di tangannya, memutarnya dengan santai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 20 atau lebih eksekutif di ruangan itu sama-sama terdiam, menahan napas, karena takut mengganggu pikirannya. Suasananya tampak sedikit tegang. Setelah beberapa saat, Qin Chu membuka mulutnya dan berkata, kasus itu. Saya sudah menolaknya. Hah? Menolaknya? Mengapa Anda melakukan itu, Presiden Qin? Departemen kami membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyusun proposal setelah menghabiskan waktu 1 tahun terakhir untuk menyusun anggaran dan metrik bisnis. Ini pasti akan menguntungkan dan sudah disetujui oleh ketua. Ketika Qin Chu mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya dan dengan tidak peduli menatap Direktur Pengembangan Lahan sebelum berkata, "Jika ada di tangan saya sekarang dan saya tidak perlu membenarkan keputusan saya, jika Anda tidak dapat menerimanya, serahkan saja surat pengunduran diri Anda." Saat kata-kata terakhir keluar dari mulutnya, dia melemparkan pena ke atas meja, membuat semua orang ketakutan dan terdiam. Dia kemudian berjalan keluar dari ruang konferensi. Dia tahu bahwa proyek Greenfield Manor akan menguntungkan. Tetapi dia juga tahu bahwa jika mereka melanjutkannya, SMA 2 akan dipaksa untuk pindah. Tidak ada yang tahu betapa pentingnya SMA 2 baginya, sama seperti tidak ada yang tahu betapa dia mencintai gadis bernama Hu Mian. Di dalam kantor Presiden Qin, ada telepon untuk Anda. Saya mengangkatnya, tapi dia tidak mengatakan siapa dia. Yang sekretarisnya dengan hati-hati menyerahkan telepon genggam itu. Saat Qin Chu melihat di penelpon, kehangatan mengalir di matanya yang dingin. Dia segera menelpon balik. "Mian, kamu mencariku?" "Qin Chu, ayo bicara." Di sisi lain telepon, Hu Mian sudah tenang dari keadaannya yang marah. "Tentu, aku akan menjemputmu. Di mana kamu?" "Kamu tidak perlu melakukan itu. Temui aku di Chavansain, di Half Mountain Road." "Baiklah, saya akan ke sana sekarang." Saat menutup telepon, bibir Qin Chu bertengger di atas sebuah senyuman. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dengan saat dia berada di ruang rapat. Rahang yang hampir jatuh karena terkejut. Presiden baru telah bekerja selama seminggu, tapi yang belum pernah melihatnya tersenyum kepada siapapun, bahkan kepada pimpinan. Tapi telepon ini membuat bosnya tersenyum. Ya ampun, sepertinya penelpon itu adalah orang penting bagi presiden. Dan sekretaris membuat catatan mental untuk memperhatikan nomor itu di lain waktu. Qin Chu mengemudikan Audi R8-nya ke tempat pertemuan mereka. Tiba dalam waktu kurang dari 15 menit, Hu Mian sudah menunggu di dalam. Dari jauh, dia melihat wanita itu duduk di dekat jendela. Dia hanya bisa melihat sisi wajahnya, tapi melihat wanita itu sudah membuatnya merasa seperti kupu-kupu di dalam perutnya. Selama 7 tahun terakhir, wanita itu selalu ada dalam pikirannya, dan memikirkannya hampir membuatnya gila. Dia menekan dorongan di dalam hatinya, dan perlahan-lahan berjalan masuk. Hu Mian berpakaian sederhana. Sebelum bertemu Qin Chu, dia kembali ke apartemennya untuk berganti pakaian. Dia mengenakan celana putih polos dan kaos kuning. Penampilannya sederhana, namun tenang. Hu Mian juga terlalu malas untuk berdandan kecuali untuk acara-acara khusus. Dia merasa bahwa mengoleskan bahan kimia pada wajahnya membuatnya lengket. Dan karena tampaknya tidak memiliki efek anti penuaan, dia lebih suka tidak melalui semua masalah itu. Qin Chu melangkah mendekat dan duduk di depannya. Pikiran Hu Mian kembali ke kenyataan, dan dia dengan tenang berkata, "Apa yang ingin kamu minum?" "Saya akan minum apapun yang Anda inginkan," jawabnya, "tapi saya minum air putih." "Kalau begitu saya akan minum air putih juga," tegasnya. Hu Mian merasa tidak berdaya saat dia melambaikan tangan kepada pelayan tersebut dan berkata, "Permisi, bisakah dia mengambilkan secangkir air?" Berbalik, dia memelototi wajah di depannya, yang begitu akrab namun jauh, sebelum perlahan-lahan membuka mulutnya. "Qin Chu, In-HM, ayo kita bicara." "Tentu, apa yang kamu inginkan dariku?" "Aku ingin kita kembali seperti dulu," Qin Chu berseru tanpa berpikir panjang. "Hah? Itu tidak mungkin, Qin Chu. Segalanya berbeda sekarang.
semuanya berbeda. Saya tidak tahu semuanya akan berubah seperti itu. Kintu, biarkan aku pergi. Saya serius, 7 tahun tanpamu, aku telah memperlakukanku dengan cukup baik. Sekarang setelah kamu kembali, hal pertama yang kamu lakukan adalah mengganggu keluargaku. Apa kau tahu aku menyesal berkencan denganmu? Seharusnya aku tahu lebih baik daripada mengencani seseorang dari keluarga kaya. Jika bukan, karena hubungan kita, ayah tiriku pasti masih hidup dan ibuku tidak akan membenciku. Sudah 7 tahun berlalu. Dan dia masih menolak untuk memaafkan saya. Sekarang, saya akhirnya menjalani kehidupan yang normal. Jadi tolong tinggalkan saya sendiri. Apakah kamu benar-benar serius? Kinju menanyai Huomian dengan kesedihan dan kesedihan di matanya. Huomian mengerucutkan bibirnya dan perlahan menjawab, "Ya, benar, saya akan segera menikah dengan Ning Xiuan. Kami telah bersama selama 3 tahun dan kami memiliki hubungan yang baik. Biarkan masa lalu pergi." Setelah mendengar kata-kata Huomian, Kintu tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi karena tidak ada alasan untuk itu. Jika Anda menyebabkan keluarga saya mengalami masalah lagi, saya akan memanggil polisi. Itu saja. Ketika Huomian selesai berbicara, dia mengeluarkan 100 yuan dan meninggalkannya di atas meja. Sebelum pergi, kepribadiannya masih sama seperti 7 tahun yang lalu. Dia selalu tegas dan tidak pernah ragu-ragu atau ceroboh. Itulah gadis unik yang dicintai Kincu. Mengenai apa yang terjadi di rumah ibunya, dia mungkin telah salah paham dengan niatnya. Dia benar-benar ingin menebus apa yang terjadi di masa lalu. 1 juta yuan tidak banyak baginya, tetapi itu akan membuat hidup mereka lebih mudah. Namun, Ibu Huomian tidak hanya menolak untuk menerimanya, dia juga mengutuknya. Dia tahu bahwa tangannya sendiri tidak menyebabkan kematian ayah tiri Huomian, tetapi pada akhirnya dialah yang menyebabkan hal itu terjadi. Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, jadi kebencian Huomian masuk akal. Menatap 2 cangkir air di atas meja, Kintu duduk sendirian untuk waktu yang lama sebelum akhirnya meninggalkan kafe. Setelah pertemuan mereka, Huomian kembali ke apartemennya dengan hati yang berat. Dia merasa bahwa dia sangat berterus terang dengan kata-katanya, tapi dia tidak yakin apakah Kincu akan menerimanya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 7 tahun, dan banyak hal yang telah terjadi selama ini. Apakah dia tidak menemukan pacar saat berada di luar negeri? Pikirannya mulai menjadi liar. Dia ditarik kembali ke dunia nyata ketika dia mendengar gagang pintu berputar. Ning Xiuan mendorong pintu dan masuk. Tidak terkejut bahwa Huomian ada di rumah. "Xiuan, kamu sudah kembali? Apakah kamu sudah makan?" "Dia Malem," jawabnya dengan ekspresi aneh di wajahnya sebelum masuk ke kamar tidurnya. Dia mengabaikan Huomian yang sedang duduk di sofa di ruang tamu. Huomian mengikutinya. "Apakah Anda menjalani banyak operasi hari ini? Apakah kamu lelah?" Ning Xiuan tidak menjawab, melainkan membuka lemari dan mulai berkemas. "Xiuan, apa yang kamu lakukan?" "Saya tidak akan tinggal di sini mulai sekarang," katanya dengan nada dingin. "Kenapa tidak?" "Karena aku tidak ingin melihat wajahmu." Jawabannya sederhana dan kejam. Huomian terdiam. "Saya akan tinggal di tempat baru, dan saya akan meninggalkan perabotan dan peralatan di sini. Saya tidak berencana mengembalikan uangmu ke Anda. Aku sudah cukup membelanjakan uang untukmu selama 3 tahun terakhir. Jadi aku akan menghitung uang muka sebagai pengembalian. Mulai sekarang, kita tidak berhutang apapun satu sama lain." "Xiuan, uang bukanlah masalahnya. Tapi masalahnya adalah aku tidak punya uang." "Haha, seberapa kaya mantanmu?" "Dia adalah pangeran dari kerajaan bisnis GK, bukan?" "Huomian, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu memiliki mantan pacar yang begitu kuat. Jadi apa yang kamu lakukan denganku? Apakah Anda hanya menggunakan saya untuk menghabiskan waktu?" Dilihat dari cara Ning Xiuan berbicara, dia sepertinya sudah tahu siapa Kincu. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengetahuinya. Nama Kincu cukup sering muncul di koran keuangan dan acara TV akhir-akhir ini.
Si Yuan, saya berbicara dengannya hari ini. Dan saya tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Huo Mian menjelaskan dengan sabar. Aku hanya ingin bersamamu. Jangan marah lagi, oke? Sepertinya aku tidak akan percaya lagi dengan omong kosongmu. Apakah kamu masih berpikir aku akan menikah denganmu? Aku pasti sudah gila. Apa? Apakah aku hanya akan menunggumu melakukan perselingkuhan kecil setelah pernikahan? Dengan itu, Ning Xiyuan mengambil koper kulitnya dengan getir dan menuju ke pintu. Huo Mian mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Xiyuan, apakah kamu sudah tenang? Apakah kamu sungguh-sungguh dengan ucapanmu tadi? Tanyanya lagi, menyingkirlah dari hadapanku. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Jika Anda bertanya kepada saya pikir lebih baik Anda berhenti dari pekerjaan Anda. Lagi pula, tidak baik bagi kita untuk bekerja di rumah sakit yang sama. Aku seorang dokter, jadi aku tidak akan berhenti. Anda hanya seorang perawat tanpa banyak prospek, jadi mengapa Anda tidak mencari mantan pacar Anda dan menjalani kehidupan yang mewah? Dengan itu, Ning Xiyuan dengan marah melepaskan tangan Huo Mian, mendorong pintu, dan pergi. Saat dia melihat Ning Xiyuan pergi, Huo Mian terkejut karena dia tidak merasakan sedikit pun kesedihan. Seolah-olah dia akhirnya bisa mengeluarkan nafas yang telah dia tahan untuk waktu yang lama. Tapi, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dia tercengang oleh kesadarannya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Xiu Lingling. Lingling, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Saya baru saja turun dari penerbangan dan saya sedang makan mie instan sekarang. Keluarlah untuk minum, pacarku dan aku baru saja putus. Aku pasti kesal, kan? Paham? Kalian putus. Apa yang terjadi? Apakah Kincu meninggalkan negara itu lagi? Tolonglah, gadis pacarku saat ini adalah Ning Xiyuan. Oh, pria itu, kamu seharusnya sudah menyingkirkannya sejak lama. Lagi pula dia tidak cukup baik untukmu. Baiklah, berhentilah mengoceh. Apa kamu ikut? Tentu saja. Kamu cari tempat dan aku akan segera ke sana. Sahabat Huo Mian, Xiu Lingling memang benar dengan kata-katanya. 20 menit kemudian, dia tiba di Dark Night Bar. Sebagai seorang pramugari, daya tariknya tidak perlu dipertanyakan lagi dan gaun hitam ketat yang ia kenakan membuatnya terlihat sangat memikat. Huo Mian, di sisi lain, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang menikmati malam. Bahkan, dia lebih terlihat seperti seorang pelayan. Hayo, kita keluar untuk bermain. Tidak bisakah kamu berdandan sedikit? Jangan seperti perawan tua. Huo Mian tersenyum. Saya tidak pernah memiliki banyak pakaian. Selama beberapa tahun terakhir, setengah dari gajinya digunakan untuk mendukung saudara laki-lakinya dalam studinya, dan setengahnya lagi ditabung untuk membeli rumah bersama Ning Xiyuan. Dia tidak menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri. Memang benar, dia tidak memiliki banyak pakaian bagus. Bahkan gaun yang dia kenakan ke reuni sekolah menengah awalnya adalah milik Xiu Lingling. Xiu Lingling membelinya beberapa waktu yang lalu, tetapi kemudian memutuskan bahwa dia tidak ingin memakainya, jadi dia memberikannya kepada Huo Mian. Untuk seorang gadis muda yang cantik, yang baru berusia 24 tahun, dia benar-benar tidak menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Mian, meninggalkan Ning Xiyuan bukanlah masalah besar. Dia tidak tahu apa yang dia kehilangan. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Beberapa orang tidak tahu hal yang baik ketika mereka melihatnya dia buta, dan itulah mengapa dia meninggalkanmu. Jangan berkata seperti itu. Saya tidak sesempurna yang Anda pikirkan, kata Huo Mian pelan sambil mengambil gelas koktailnya. Kata siapa? Sejauh yang saya lihat, Anda adalah salah satu dari jenisnya. Kamu jenius dengan IQ 130. Oke, hentikan. Huo Mian dengan cepat menyela. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, aku bersumpah kamu akan terus mengungkit hal itu selama sisa hidup kita. Namun, apa yang dikatakan Xiu Lingling tidak salah. Huo Mian berusia 24 tahun, namun semua teman sekelasnya berusia 27
atau 28 tahun. Ini karena dia telah melewatkan 3 kelas. Selain itu, dia diterima di sekolah menengah atas kedua di kota She, sebuah akademi eksklusif untuk kalangan elit dengan nilai 697. Ujiannya memiliki total 700 poin. Pada saat itu, hal tersebut merupakan peristiwa yang cukup besar dan ia bahkan ditampilkan di surat kabar. Ayah tirinya masih hidup saat itu. Malam itu, seluruh keluarga pergi merayakannya di sebuah hotel bintang 5 untuk menikmati hidangan prasmanan yang mewah. Sekarang, semuanya berbeda. Jika dia tidak berkencan dengan Qin Cho, dia tidak akan menimbulkan kemarahan keluarga Qin dan ayah tirinya tidak akan tewas. Masa depannya seharusnya juga cerah. Di tahun kedua sekolah menengahnya, dia menerima surat penerimaan dari sekolah terbaik di Amerika dengan beasiswa penuh. Namun, dia menolak beberapa kesempatan untuk bisa bersama Qin Chiu. Namun apa yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah kematian dalam keluarganya dan rumah tangga yang berantakan. Saat itu, dia mendengar sebuah suara mengganggu pikirannya. "Hai, Humian, sudah lama tidak bertemu." Dia menoleh dan terkejut saat melihat wajah pria itu. "Kenapa kamu di sini?" Sikap Humian berubah menjadi antagonis.